Halo, selamat pagi Putris dan Clara. Jumpa lagi hari ini kita belajar agama Katolik ya. Mudah-mudahan Mister menjumpai Putris dan Clara juga dengan keluarga semua di rumah dalam keadaan sehat ya. Walaupun kita jumpanya dalam daring ya, media sosial ya. Kita jumpa dalam video kali ini ya, video pembelajaran kali ini. Mister berharap Putris, Clara dan keluarga di rumah dalam keadaan sehat ya. Oke, Putris dan Clara, hari ini kita sudah masuk ke pelajaran 18 yakni doa pujian ya. Kita masuk ke doa pujian. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pastilah sebagai anak-anak Tuhan yang baik, kita pasti harus berdoa terlebih dahulu supaya Tuhan hadir bersama kita, supaya kita bisa belajar dengan baik ya. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang maha baik, kami sangat bergembira dengan alam ciptaan-Mu. Bulan, bintang, pemandangan alam, dan segala makhluk Kau ciptakan bagi kami. Semoga kami selalu menjaga dan memeliharanya dengan baik. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, Putris dan Clara, kita langsung masuk ke materi kita tentang doa pujian. Tuhan Allah itu sangat baik kepada kita, sangat baik. Ya, Tuhan Allah itu sangat baik. Sesuai dengan doa yang kita ucapkan tadi, Tuhan Allah itu menciptakan segala sesuatu, alam yang indah, ada bulan, ada bintang, ada gunung, ada pemandangan yang sangat indah itu untuk siapa? Untuk kita manusia. Semua itu diciptakan Tuhan untuk kita manusia, ya. Maka sebagai ciptaan Allah, kita harus memuji Tuhan. Kita ini juga adalah ciptaan Tuhan, ya. Kita adalah ciptaan Tuhan. Alam, bumi dan segala isinya yang sudah kita pelajari di kelas 1, juga dengan kita sendiri adalah manusia, itu diciptakan oleh Tuhan. Kita ingat kembali dalam proses penciptaan ya, dalam kisah penciptaan manusia itu dalam kitab suci diciptakan pada hari yang ke-6 ya. Semua itu diberikan Tuhan kepada kita, alam dan segala isinya. Nah, kita haruslah memuji Tuhan karena Tuhan sudah sangat baik kepada kita, kan? Nah, kita bisa meniru teladan dari bunda kita, yakni perawan Maria, Bunda Maria yang melahirkan Tuhan Yesus. Bunda Maria juga memuji Tuhan karena Bunda Maria, Tuhan Allah memilih Bunda Maria, atau Bunda Maria dipilih oleh Tuhan untuk melahirkan siapa? Melahirkan Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kita, ya kan? Bunda Maria dipilih oleh Tuhan melahirkan Yesus Kristus yang kita sembah sebagai Tuhan kita, ya, Allah Putra. Nah, kita bisa melihat alam ciptaan yang indah ini di sekitar kita, dan kita bisa memuji Tuhan melalui alam itu lewat ciptaannya. Ya, kita bisa lihat di halaman 53 ya. Di halaman 53 di situ ada gambar. Ya, itu pasti tahu ya, kalau orang Flores tahu itu gambar yang pertama itu apa? Ya, gambar pertama itu Danau Kelimutu. Di mana Danau Kelimutu? Danau Kelimutu itu ada di Flores. Danau 3 warna itu ada di Flores sana, di Danau Kelimutu tadi, ya, tepatnya di Ende, ya, Kabupaten Ende. Lalu yang kedua ada gambar pantai yang sangat indah, ada rumah di situ ya. Itu sepertinya itu di Bali. Lalu ada gambar burung, ya, ada gambar alam dan bintang dan bulan. Lalu ada gambar nomor 5 pemandangan bunga-bunga yang di taman yang sangat indah. Lalu ada gambar nomor 6 ya. Di situ ada pantai yang sangat indah dan pegunungan ya, pegunungan yang sangat indah juga. Kita lihat bahwa segala sesuatu, ada danau, ada pantai, ada burung, ada bintang dan bulan diciptakan Tuhan untuk kita ya. Tidak ada untuk orang lain, tapi hanya untuk manusia. Tidak ada untuk makhluk yang lain, untuk alien mungkin enggak. Ini semua diciptakan Tuhan untuk manusia, ya nak ya. Oke, Putris dan Clara, berikut ini kita akan melihat video ya.
Berikut ini kita akan melihat video di mana Bunda Maria memuji Tuhan, ya. Bunda Maria memuji Tuhan karena Tuhan Allah memilih Bunda Maria menjadi ibu dari Tuhan Yesus, ya, melahirkan putranya ke dunia. Kita lihat sama-sama, ya, kita tonton sama-sama. Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu. Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." lalu malaikat itu meninggalkan dia. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Lalu kata Maria, Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumah. Oke, Fotris dan Clara, kita sudah menonton video di mana Bunda Maria memuji Tuhan karena Bunda Maria dipilih oleh Tuhan untuk melahirkan Tuhan Yesus. Nah, dari video yang sudah kita tonton, kita dapat mengetahui nama malaikat yang menyampaikan berita gembira kepada Bunda Maria. Malaikat itu adalah malaikat Gabriel yang menyampaikan pesan atau kabar gembira dari Tuhan kepada Bunda Maria. Lalu yang berikut, kabar gembira ini adalah isinya adalah bahwa Bunda Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamai anak itu Yesus namanya. Nah, mengapa Bunda Maria memuji Allah? Tadi kan Mister sudah mengatakan bahwa Bunda Maria memuji Allah karena
Bunda Maria dipilih oleh Tuhan untuk melahirkan Tuhan Yesus. Kita juga mendengar tadi dalam video juga Bunda Maria memuji Tuhan. Ya, Bunda Maria memuji Tuhan karena Bunda Maria mengalami Tuhan yang selalu melindungi, yang selalu menyertai bangsanya. Yang selalu menyertai bangsanya. Nah, kita lihat dalam video tadi juga Bunda Maria mengunjungi Elizabeth. Ya, Elizabeth itu saudarinya yang sudah tua. Kita tahu Elizabeth itu adalah ibunda dari Yohanes Pembaptis. Ya, Yohanes Pembaptis dengan suami dari Elizabeth adalah Zakaria. Nah, kita sudah banyak mengalami cinta Tuhan. Kita juga sudah banyak mengalami cinta Tuhan. Tuhan juga pasti melindungi kita. Sudah di samping memberikan kita alam yang indah, Tuhan juga pasti melindungi kita di saat kita sekolah, di saat kita tidur, ya, di saat kita jalan-jalan. Tuhan selalu melindungi kita. Dimanapun kita berada, Tuhan pasti selalu melindungi kita. Nah, kita harus bersyukur, ya, kita harus berterima kasih, dan kita harus memuliakan atau memuji Tuhan. Dan dalam gereja Katolik, doa yang diungkapkan untuk memuliakan Tuhan itu adalah doa kemuliaan. Kita selalu biasa mendoakan kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Nah, Bunda Maria tadi Mister katakan memuji Tuhan karena Bunda Maria dipilih oleh Tuhan untuk menjadi ibu dari Tuhan Yesus. Nah, selanjutnya Mister minta Fortress dan Clara untuk membuat doa pujian kepada Tuhan karena Tuhan sudah melindungi kita dan juga Tuhan sudah memberikan alam yang indah ini kepada kita. Dan juga Mister minta Fortress dan Clara untuk di halaman 58 itu kan ada satu kolom, ya, kalian menggambar pemandangan di situ, entah pemandangan gunung, entah pemandangan alam di malam hari, ya, langit di malam hari ada bulan, ada bintang, ataukah pemandangan laut misalnya dengan pemandangan laut misalnya dengan teluk atau dengan pantai yang indah. Bisa kalian gambarkan, ya, menggambar pemandangan di halaman 58 dan 59 itu ada evaluasi. Mister minta Fortress dan Clara untuk mengerjakan evaluasi dan dikirim ke Mister, ya. Nah, itu saja penjelasan video penjelasan untuk pembelajaran doa pujian pada hari ini. Mister harap Fortress dan Clara bisa memahami pelajaran hari ini dan mengerjakan tugasnya dengan baik dan dikirim ke Mister, ya. Oke, sampai jumpa minggu depan. Salam sehat, nah, selamat pagi.